teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar sistem tertanam dan robotika ya. Saya sudah pernah masuk di kuliah yang pertama ya, teman-teman ya. Cuma waktu itu kuliahnya memang baru pengenalannya aja kan ya. Setelah itu terus dilanjutkan oleh Bu Yuni dan Pak Auriza ya. Nah, sekarang kita bahas tentang yang udah mulai kompleks ya, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke, nanti saya akan banyak coret-coret ya teman-teman ya untuk menjelaskan tentang kuliah hari ini. Bentar, stylus pennya saya siapin, oke. Nah, hari ini kita akan bahas kinematika mobile robots. Nah, teman-teman udah selesai kan ya ngikutin videonya Pak Auriza sama yang motion planning udah kan ya? Udah pada bisa kan? Halo? Ya, insya Allah, Bu. Oke, udah pada bisa ya. Nah, baik, jadi hari ini kita akan bahas tentang kinematika mobile robots, dan yang kita bahas itu sebetulnya ya lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi kita review dulu materi kuliah 8 yang oleh Pak Auriza kemarin, terus kita bahas tentang robot benchmark sedikit, kemudian kinematika robot beroda, dan diakhiri dengan penutup serta pengantar sedikit ke yang minggu depan kalau masih ada waktu. Kalau tidak ya berarti kita langsung tutup saja kuliahnya ya. Oke. Nah, pertama-tama saya ingin jelaskan dulu sebetulnya apa sih kinematika itu ya. Nah, kinematika itu teman-teman ternyata dia adalah deskripsi of sikap mechanical dari robot ya. Description of mechanical behavior of the robot for design and control. Jadi intinya bagaimana sih robot itu bergerak itu sebetulnya yang dibahas di kinematika ya. Gimana sih robotnya bergerak gitu ya? Gimana deskripsi mechanical-nya untuk design and control robot gitu sebetulnya ya. Ini penting dipelajari kenapa? Karena untuk kendali robot maka teman-teman harus ngerti robotnya tuh geraknya kayak gimana gitu ya supaya bisa dikendalikan. Kalau enggak kan bingung gimana cara ngendaliinnya gitu ya kalau nggak tahu cara gerak robot. Nah, yang kemarin motion planning oleh Pak Auriza itu juga kinematika masuknya ya. Itu sudah masuk ke inverse kinematics. Jadi inverse kinematics itu masih ingat nggak apa bedanya forward kinematics dengan inverse kinematics? Ini sudah dibahas minggu lalu oleh Pak Auriza. Ada yang bisa sharing? Ya, ini misalkan kita punya robot manipulator, misalkan begini ya, ini adalah base-nya gitu ya. Ini anggap ini base-nya. Nah, terus kan kita punya sendi-sendi ya. Ada sendi 1, ada sendi 2, terus ini ada yang akhir dari robot tersebut yang untuk entah untuk gripper atau untuk apalah ya. Ini namanya adalah end effector. Nah, ini base-nya ini juga mungkin ada sendinya ya, bisa muter misalkan ya, base-nya bisa muter. Yang ini bisa kayak siku kita gitu ya, bisa naik turun kayak siku gitu ya. Yang ini juga mungkin bisa kayak siku. Terus di sini mungkin ada sendi putar lagi gitu ya, misalkan. Nah, terus di sini mungkin ada sendi putar. Nah, terus kalau kita tahu sudut ini, misalkan kita tahu theta 1, sudut base-nya berapa dari 0 gitu ya. Terus sudut theta 2-nya berapa, sudut sendi 3-nya berapa, sudut sendi 4-nya tahu berapa. Terus kita tahu ini ada panjang yang pertama gitu ya. Terus kita tahu di sini ada panjang yang kedua. Kita tahu ini panjang yang ketiga. Terus kita tahu panjangnya ini misalnya panjangnya si grippernya ini berapa ya. Jadi semua parameter robot kita tahu, itu kita bisa tentukan posisi end effectornya ya dalam koordinat kartesian misalkan ya x, y, z gitu. Nah, forward kinematics itu artinya dengan menggunakan persamaan ini atau besaran-besaran dari theta 1 sampai theta 4 dan L1 sampai L4, kita menentukan posisi end effectornya X, Y, Z. Itu namanya forward kinematics. Kinematika maju gitu ya. Apa bahasa Indonesia ya? Kinematika maju mungkin ya. Nah ini ya, forward kinematics. Nah, kebalikannya, biasanya kalau untuk kendali atau motion control, teman-teman, kan kebalikan ya. Justru kita pengen ngendaliin robot supaya bisa ngambil barang di posisi X, Y, Z tertentu yang kita inginkan gitu. Ya, kita pengen robotnya itu bisa melakukan sesuatu di posisi X, Y, Z. Nah, kemudian kita harus untuk mengarahkan robot ke posisi X, Y, Z, kita kan harus ngasih parameter kan ya.
berapa sudut theta 1, berapa sudut theta 2, sampai theta 4 ya. Terus L1 sampai L4 itu, karena itu kan fix ya di robotnya. Yang harus kita kontrol apa? Theta 1, theta 2, theta 3, sama theta 4-nya ini harus kita kontrol. Nah, jadi kalau inverse kinematics itu kebalikannya. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan, posisi n efektornya di mana, kita pakai untuk mencari berapa theta 1 sampai theta 4. Itu adalah namanya inverse kinematics. Sorry. Ini namanya inverse kinematics. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, jadi inverse kinematics itu kita tahu bagaimana n efektornya mau diposisiin di mana, terus kita nyari theta 1 sampai theta 4. Itu yang kita lakukan di inverse kinematics gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, baik. Nah, ya, nah untuk motion planning itu juga kita pakai inverse kinematics. Hanya motion planning itu untuk robot Broda kan ya? Nah, untuk robot Broda itu agak susah, tidak seperti robot agak kompleks, bukan kompleks ya. Mungkin kalau kompleks ini juga kompleks sama ya. Tapi robot Broda itu agak susah untuk menentukan posisi akhirnya. Kenapa? Masih ingat nggak minggu lalu? Videonya Pak Auriza. Kenapa kalau robot Broda kok susah sih nentuin posisi akhirnya? Kenapa kok susah? Ingat, robot Broda adalah sistem non-holonomic ya. Ya, misalkan kita mulai jarak jalannya tuh dari sini gitu ya, dari posisi yang sama. Dari ini awalnya di sini. Gitu kan? Nah, dengan jarak yang sama pun, walaupun S1 sama dengan S2 gitu ya, di sini kan ada penjelasannya. Walaupun S1 sama dengan S2, pergerakan robot roda kanan dengan roda kanan yang kedua itu sama jaraknya ya, hanya jaraknya aja ya yang sama. Jaraknya sama. Pergerakan roda kiri dan roda kanan juga jaraknya sama. Ternyata hasil akhirnya, posisi akhirnya itu belum tentu sama. Gitu. Kenapa belum tentu sama? Karena tergantung bagaimana gerakannya dieksekusi as a function of time. Jadi ini fungsinya selalu fungsi continue gitu kan. Ya, kalau dia ngasih perintah belok di sini misalkan ya, sementara yang ini beloknya di sini gitu ya, maka itu akan mengakibatkan posisi akhir robotnya beda, walaupun jarak tempuh si rodanya sama gitu. Bisa diikuti? Ya. Maka kita harus selalu melihat bagaimana sih kecepatan rodanya itu sebagai fungsi waktu masing-masing roda ya, gitu. Nggak bisa kita mengintegralkan dari mengintegralkan perubahan jarak menjadi final position tuh jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tergantung waktu tadi gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas review yang kemarin. Sekarang saya ingin review tentang motion planning ya. Ini masih review ya, belum materi baru ya. Nah, sekarang motion planning. Kemarin Pak Auriza sudah jelaskan motion planning atau path planning ya. Motion planning atau path planning itu adalah computational problem to find a sequence of valid configurations that moves the object from the source to destination. Ya, jadi gimana kita menentukan sequence gitu ya, atau konfigurasi supaya robotnya itu bisa jalan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi sebetulnya motion planning itu adalah inverse kinematics ya. Karena kita udah tahu kita mau jalan dari mana ke mana ya. Kita sudah tahu source-nya mana, destination-nya mana. Nah, kita justru menentukan parameter untuk robotnya kan. Kita justru menentukan sequence of valid configurations ya. Jadi motion planning itu sebetulnya adalah inverse kinematics. Gitu ya. Oke, kemarin sudah dibahas oleh Pak Auriza. Ini contoh kasusnya ya. Jadi misalkan kita punya robot beroda. Robot berodanya seperti ini. Jadi ada dua roda yang punya motor, digerakkan oleh motor ya. Artinya ada powernya gitu.
Dia yang bisa digerakkan, dikasih power, gitu ya, motor kiri, motor kanan. Anggaplah robotnya misalkan anggap majunya ke sini aja biar gampang ya. Misalkan anggap masuk situ, maju ke situ. Berarti ini motor kiri gitu ya. Ini motor kiri, ini motor kanan. Kebalik juga nggak masalah sih. Ya, ini motor kiri, ini motor kanan. Anggap seperti itulah ya. Oke. Terus jarak antara kedua roda, kedua poros roda itu ceritanya 14 cm. Kemudian diameter roda ceritanya 7 cm. Ini kan yang kemarin ya, Pak Auriza kan itu contohnya ya. Terus ada beberapa asumsi. Yang pertama, asumsinya kecepatan putar kedua roda tetap yaitu 120 rotation per minute ya, putaran per menit. Kemudian masing-masing roda bisa bergerak maju atau mundur. Cuma dua pilihan ya, maju atau mundur. Nggak ada steering wheel, jadi rodanya tuh nggak bisa muter-muter gitu, nggak bisa digerakin muter dari sumbu normalnya gitu ya. Jadi nggak ada steeringnya, nggak ada apa, nggak ada setirnya gitu kan ya. Terus kondisi belok berarti karena nggak ada setirnya, si roda itu cuma bisa belok dengan cara menggerakkan roda kanan dan roda kirinya ya. Jadi kalau dia mau belok kanan, maka roda kanannya mundur, roda kirinya maju. Bisa dibayangin? Bisa ya? Kalau belok kanan, maka roda kanannya mundur, roda kirinya maju. Kebayang ya, maka dia akan berbelok ke kanan, oke. Nah, kalau belok kiri kebalikannya ya, roda kanannya yang maju, roda kirinya mundur. Nah, itu ceritanya. Atau sebetulnya bisa juga kondisi beloknya nggak kayak gitu. Bisa juga kondisi beloknya, pas belok kanan, roda kanannya diem, roda kirinya maju. Bisa juga, ya. Atau pas belok kanan itu, roda kanannya mundur, roda kirinya diem, bisa juga ya. Nanti jadi beda tapi perhitungannya. Nah, sekarang kita asumsi, kita sepakati bahwa tiap dia belok dia harus begini ya. Mundur maju, maju mundur dengan kecepatan yang sama yaitu 120 rpm. Karena tadi kan asumsinya kecepatan dua rodanya tuh kecepatan putarnya tuh sama gitu ya, nggak bisa berubah ceritanya ya. Gitu. Ini asumsi. Jadi ini kondisi yang sangat ideal ya, sangat gampang gitu ya. Maka kita bisa ngitung seperti di SMA gitu ya, kinematika sederhana ya, pakai gerakan melingkar ya. Gerakan melingkar ya kan ya, bukan melingkar berubah beraturan, bukan kan ya. Ingat waktu SMA kan ya. Jadi kayak pakai fisika sederhana lah gitu ya. Oke, sekarang problemnya yang kemarin oleh Pak Auriza itu adalah bagaimana kita menentukan gerakan roda ya, kiri dan kanan, serta waktu yang diperlukan oleh roda kiri dan kanan untuk membuat lintasan tertentu. Ini namanya kan motion planning ya, jadi kita pengen bikin motion seperti ini. Nah, caranya gimana? Itu kan inverse kinematics kan itu sebetulnya ya. Nah, yang pertama kita diminta bikin gerakan maju 2 meter, ya kan? Yang kedua diminta belok kanan 90 derajat. Ini hanya dua contoh aja, nanti yang lainnya kan teman-teman ngerjain sendiri ya. Nah, oleh karena itu kita punya, kita tahu robotnya mau maju 2 meter. Yang diminta gimana gerakan rodanya sama waktunya berapa gitu ya. Gerakan rodanya tadi cuma dua macam kan, maju atau mundur gitu doang ya. Nggak bisa bikin sudut kan, nggak ada setirnya gitu kan. Oke, nah untuk maju berarti pertama gerakan kedua rodanya harus gimana? Maju apa mundur? Maju. Maju, oke. Berarti kedua rodanya harus maju ya. Itu jelas. Terus sekarang waktunya gimana? Gimana cara nentuin waktu? Jarak dibagi kecepatan, Bu. Jarak dibagi kecepatan, betul sekali. Nah, jarak kan kita sudah tahu ya, jaraknya 2 meter. Maka yang perlu kita tahu apa? Kecepatannya berapa, ya kan ya? Karena tadi betul sekali tuh tadi, sorry saya rada serak nih ya. Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan ya, ini kan fisika sederhana ya. Nah, maka karena jaraknya udah tahu 2 meter, kita harus tahu kecepatannya berapa, gitu kan. Nah, untuk tahu kecepatan gimana? Padahal yang kita tahu kan baru kecepatan rotasinya kan ya, kecepatan rotasi roda. Nah, maka kita hitung. Dari kecepatan rotasi itu dihitung kecepatan translasinya, ya, kecepatan majunya, gitu kan. Maka kita pakailah informasi keliling roda dan kecepatan sudutnya, ya. Karena kecepatan translasi itu adalah kecepatan sudut dalam rotation per second dikali keliling, gitu ya. Satu putaran berapa
jaraknya gitu kan ya, dengan asumsi bahwa rodanya tidak selip ya. Ini harusnya ditambah nih asumsi ya. Asumsi rodanya tidak selip. Kalau selip kan beda lagi ya. Asumsi roda tidak selip. Jadi ideal banget lah gitu ya. Sama tidak ada gaya gesek ceritanya ya. Tidak ada gesekan yang menghambat perputaran roda gitu ya. Anggaplah ideal. Oke, keliling roda gampang ya. Keliling roda adalah 22/7 atau pi ya. Ini sebenarnya V kali 2R ya. 2VR kan ya. Keliling itu kan ya. 2VR ya kan. 22/7 kali 2R. 2R-nya adalah diameternya yaitu 7. Jadi dapatnya kelilingnya adalah 22 cm. Terus kalau kecepatan sudut roda, kita sudah tahu dari soalnya itu kan ya, 120 rotation per minute, berarti 2 rotation per second kan ya. Tinggal dibagi 60 ya, bisa kan? Nah, setelah itu kita tahu kecepatannya berarti kan, kecepatannya tinggal dikaliin aja kan ya. Kita sudah tahu kelilingnya 22 cm, kecepatan putarnya 2 rotasi per second, maka kecepatan translasinya, perpindahan rodanya gitu ya, anggap ideal itu adalah 44 cm per second. Ya, bisa diikuti sampai sini? Bisa, Bu. Oke, ya. Kemudian waktu majunya berarti tinggal tadi ya, jaraknya dibagi dengan kecepatannya. Tadi jaraknya 200 gitu ya, kecepatannya 44 cm per second, sehingga dapat 4,55 detik. Gitu ya. Oke. Jadi ini sudah bisa. Jadi kita tahu bahwa apa? Kedua roda maju, waktunya masing-masing 4,55 detik. Sekarang kalau belok kanan 90 derajat. Tentukan dulu, gerakan kedua rodanya gimana? Kalau belok kanan? Kirinya maju, kanannya mundur. Betul, kirinya maju, kanannya mundur ya. Oke, berarti itu sudah jelas kan ya, karena konfigurasi tadi ya, asumsi yang tadi kan. Nah, kalau waktunya gimana? Sama, Bu, rumusnya, Bu. Harus tahu kecepatan apa? Tahu? Harus tahu kecepatan apa sekarang? Tadi kan kalau waktu Kecepatan berarti dulu. kita ngomongin waktu T ya, tapi kita ngomongnya itu tentang perputaran ya. T adalah kalau yang tadi kan jarak dibagi kecepatan. Jarak translasi ya, jarak linear bagi kecepatan linear kan. Kalau yang sekarang karena ngomonginnya tentang belok gitu ya, perbedaan sudut, maka waktu itu adalah berapa sudutnya gitu kan, dibagi dengan kecepatan putarannya kan ya, kecepatan berputarnya si robot kan ya, betul nggak? Oh iya, Berapa, iya. ya kan, berapa derajat per second gitu kan ya. Jadi kita harus tahu dulu kecepatan putarnya berapa, bukan kecepatan majunya ya, tapi kecepatan putarnya. Nah, untuk tahu kecepatan putar, maka kita harus tahu radius putarnya dulu kan. Ya, kenapa perlu radius putar segala? Kita bayangin robotnya muter nih sekarang. Ya, karena kita ngomongin tentang belok, belok itu kan berarti robotnya muter lah ya. Si roda kiri ini, anggap ini roda kiri, ini roda kanan kan. Roda kirinya ini tadi katanya maju gitu kan. Maju, berarti maju teh ke sini ceritanya. Kanannya mundur. Nah, gini kan. Nah, nanti punya radius putar. Radius putarnya berarti central of rotation-nya. Center of rotation-nya di sini ya. Di tengah-tengah antara kedua roda ini menjadi center of rotation-nya di sini kan. Beda lagi dengan kalau konfigurasinya pas dia belok kanan itu cuma kirinya doang yang maju, tapi kanannya diem. Kalau konfigurasinya seperti itu, maka center of rotation-nya di sini kan, si kanannya diem. Ya di sini berarti. Kebayang teman-teman? Bayang ya? Ya, jadi kalau si kirinya yang maju, si kanannya diem, bisa juga kita bilang begitu. Si robotnya disuruh begitu boleh ya. Cuma jadinya jangan lupa center of rotation-nya di sini. Artinya jari-jari putarnya 14 cm. Nah ini karena satu maju, satu mundur, berarti center of rotation-nya di tengah ya. Berarti jari-jari putarnya 7 gitu kan. Ya, 14 bagi 2 ya. Radius putarnya 7. Nah, setelah tahu radius putar, kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu keliling putarannya berapa supaya kita bisa tahu kecepatan putarnya kan?
Nanti keliling putar itu kita proses dengan kecepatan roda sehingga tahu kecepatan putar robotnya gitu ya. Nah, radius putarnya tadi kita tahu karena tadi konfigurasinya kiri maju kanan mundur, maka radius putarnya 7 cm. Jangan lupa kalau konfigurasinya ini beda, nanti beda lagi ya radius putarnya. Kemudian keliling putarnya ya 22/7 dikali 2R ya. R-nya adalah 7, maka 2R adalah 14 gitu ya. Sehingga keliling putarnya 44 cm. Artinya apa? Artinya kalau si robotnya mau mutar 180 derajat gitu, kayak gini gitu ya. Nah, begini. Nah, ini jarak ini itu adalah 44 cm ya, jarak putarannya itu. Terus kita tahu kecepatan translasinya tadi adalah 44 cm per second kan ya. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa kecepatan putarnya ya. Kecepatan putarnya berarti 1 rotation per second ya, karena setiap detik berarti dia bisa muter sekali kan ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa ya? Bisa diikuti? Halo? Saya masih Oke, nyambung bisa, nggak? Bu. Oh, bisa. Takutnya saya putus di tengah-tengah. Oke ya, bisa ya? Oke, berarti waktu Ya. beloknya gimana? 90 derajat dibagi 360 derajat per second, karena satu putaran itu kan 360 derajat ya, gitu. Artinya dia perlu waktu belok 0,25 detik. Gitu ya. Dengan ketentuan tadi ya, roda kirinya maju, kanannya mundur gitu ya. Terus dia perlu waktunya 0,25 detik. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti ya? Sekarang kalau majunya 3 meter gimana? Ya gampang ya, asalkan si V-nya udah tahu kan mau maju berapa aja teman-teman udah bisa ngitung waktunya kan? Ya, kalau maju 3 meter, maju 4 meter, maju 5 meter, gampang kan asal tahu V-nya. Terus sekarang kalau beloknya 60 derajat gimana? Ya gampang kan teman-teman udah tahu V putarnya berapa ya? Gitu kan? Udah tahu kan kecepatan putar robotnya berapa. Jadi kalau mau beloknya 60 derajat gimana? Ya gampang kan tinggal dihitung dari situ. Artinya apa? Dalam inverse kinematics ya untuk mobile robots ya, untuk robot beroda, yang penting dicari itu adalah kecepatan kecepatan robotnya in relation to wheels-nya gitu ya, dengan kaitannya dengan si rodanya ya. Yang kita tahu kan parameter rodanya sama parameter robotnya. Kita ingin tahu kecepatan robotnya as a system gitu ya, sebagai suatu sistem gitu. Itu adalah inverse kinematics. Ya, goal-nya inverse kinematics kalau di robot beroda itu adalah menentukan kecepatan robot sebagai fungsi dari parameter robot ya, termasuk parameter roda, termasuk dimensi robot, dimensi roda, kecepatan putar roda ya. Nah, itu harus kita bisa pakai untuk menentukan kecepatan robotnya as a system gitu. Nah, itu kan baru kasus yang sederhana ya, yang 2 roda doang. Ya gimana kalau rodanya 3? Jadi yang depan ini ternyata yang depan ini ternyata ada motornya juga misalkan, punya kecepatan juga. Nah, gimana nih gitu ya. Terus gimana kalau ada setirnya yang belakang misalnya ya, rodanya tuh bisa dimiringin begini misalkan gitu ya, bisa dimiringin begini gitu misalkan. Gimana? Beda lagi kan ya perhitungannya gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum, Bu? Belum, bisa diikuti ya. Nah, jadi tahu ya Ya. bahwa inverse kinematics itu ya, menentukan kecepatan. Nah, ini tadi jadi ada masalah lain-lain nih, gimana kalau kecepatannya ternyata berubah terhadap waktu? Terus gimana kalau ada steering wheel? Gimana kalau konfigurasi robotnya berubah? Gimana kalau roda robotnya nggak tepat di sisi kiri kanan ya? Bisa aja kan ya, misalkan nih, yang tadi nih contoh yang ini, sorry. Nah, yang ini contoh yang ini. Si rodanya tuh nggak tepat di kiri kanan, jadi 3 roda tapi atau di sini aja yang kosong ya, sorry. Misalkan, gimana kalau robotnya tuh bentuknya yang bulat gitu ya, terus rodanya tuh ada 3, sebelah sini, sini, sama sini, misalkan bisa juga kan ya? Kan ada juga robot yang kayak gitu. Nah, masing-masing itu nggak tepat di kiri kanan robot kan ya, si rodanya itu. Artinya kita nggak bisa pakai kecepatan robot itu setara dengan kecepatan translasi rodanya gitu kan.
harus merupakan kombinasi dari kecepatan ketiga roda ini, gitu kan? Ya. Jadi apa ya? Jadi lebih kompleks gitu, ya. Nah, maka kita harus bisa menurunkan yang namanya persamaan kinematika, kinematics equation, yang berlaku umum untuk robot kayak gimana pun, gitu, dengan roda bagaimanapun, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita belajar menurunkan persamaan kinematika yang berlaku umum. Nah, ya, kalau yang tadi itu kan, ini teman-teman bisa karena apa? Karena kebetulan robotnya simple gitu ya. Jadi si rodanya itu nggak bisa disetir, terus rodanya pas di kiri kanan, cara muternya juga kayak gitu ya, gampang gitu kan. Kebetulan depannya juga, roda depan tuh nggak punya motor gitu ya, jadi gampang banget. Nah sekarang kalau lebih kompleks ini akan sulit kalau kita nggak bisa nurunin persamaan kinematikanya. Oke. Nah, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi di depan ya, review ini sedikit, bahwa kalau forward kinematics itu justru dari robot space ke physical space, ke apa ya, sendi-sendi robot atau kecepatan motor robot. Kalau dalam robot beroda berarti bukan dari joint space ya, tapi dari apa ya, pokoknya parameter robot lah ya, transformation dari robot parameter. Kalau di robot beroda berarti kan ya kecepatan roda, dimensi roda gitu ya. Ini mungkin robot parameter gitu aja ya. Ini kan kita ngomong forward kinematics untuk yang manipulator robot, makanya dibilangnya sendi ya, parameter sendi. Padahal kalau kita ngomong robot beroda tuh bukan sendi lagi, kita ngomongnya roda gitu ya, roda sama ya parameter dimensi robotnya, dimensi rodanya, jarak antar rodanya, nah itu ya. Sedangkan kalau inverse kinematics kebalikannya, justru kita punya keinginannya gimana, physicalnya gimana, ya, robot as a system bergeraknya bagaimana, terus kita transformasikan ke robot parameternya ya. Jadi kita harus tahu berapa lama rodanya harus digerakkan, bagaimana menggerakkannya gitu ya. Nah, makanya motion control tuh masuknya ke inverse kinematics. Kemudian teman-teman ingat bahwa karena robot beroda itu non-holonomic gitu ya, non-holonomic, maka kita melakukan transformasi between velocities tadi ya, antar kecepatan instead of positions. Jadi bukan ngomongin posisi, sekarang ngomonginnya kecepatan. Ya, dari kecepatan roda-roda, bagaimana kecepatan robotnya sebagai satu kesatuan, karena rodanya kan ada banyak, lebih dari satu gitu kan ya. Kalau rodanya satu mah gampang, kalau rodanya dua ya kayak tadi itu cara ngitungnya kan, kalau rodanya tiga gimana, kalau rodanya empat gimana, nah itu ya, itu yang mau kita cari. Ya. Jadi V tadi yang kita omongin itu sebetulnya adalah X dot ya, V yang di depan tadi, itu X dot. Ya, V itu kan kecepatan translasi robot gitu ya, itu X dot. Kebetulan karena roda kiri roda kanannya V-nya sama ya, jadi V robot sama dengan V roda kiri sama dengan V roda kanan gitu kan. Terus kalau VP, V putar yang tadi di depan kita namain V putar itu sebetulnya equal dengan theta dot. Theta dot gitu ya, ada dotnya di atas ya. Jadi bukan theta tapi theta dot, artinya turunan theta terhadap waktu gitu, perubahan theta terhadap waktu gitu ya. Atau gini simbolnya nih, nah gini. Theta dot, aduh ini suka error nih. Maafkan, nah gini ya. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa ya? Oke. Nah ini tadi non-holonomic sudah ya. Nah ini jadinya persamaannya ya teman-teman. Jadi yang ingin kita cari itu adalah nyari robot speed ya, yaitu x dot y dot theta dot as a function of the wheel speeds ya, putaran rodanya gitu, kecepatan putar rodanya. Ini ceritanya si ini untuk menyatakan sudut putaran roda ya. Jadi si pakai titik di atas itu artinya kecepatan putar roda gitu. Kenapa yang satu dikasih psi, yang satu theta biar beda. Kalau theta itu kan putaran robotnya as a system ya. Kalau psi itu berarti putaran rodanya gitu ya. Nah, selain fungsi dari kecepatan putar roda, dia juga fungsi dari
steering angle gitu, kalau si rodanya bisa disetir ya, ada fungsi dari steering angle. Steering speeds juga jangan lupa ya, kecepatan gimana dia menyetirnya gitu kan. Dan juga geometric parameters of the robot ya, configuration coordinates. Jadi tadi ya, lebar robotnya berapa, panjang robotnya berapa, jarak roda dari poros berapa, itu ya, itu termasuk geometric parameters. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Itu yang beta, yang steering angle sama steering speed itu sama Beda, atau yang beda? beda. Yang ini kan pakai dot, pakai titik di atasnya. Oh, lambangnya sama. Ya, jadi yang ada titik di atasnya itu berarti Oh, kecepatannya ya. maaf, kelihatan. Ya, ini Oke, ada oke. titiknya, Oh, ada iya, ada titiknya. dotnya. Ya, betul. Ya, jadi kalau steering angle itu kan Iya, iya. ya Oke. posisi rodanya sekarang lagi kayak gimana gitu kan ya. Kalau steering speed berarti berubahnya kayak gimana posisi rodanya itu gitu. Ya, ada lagi silakan. Bisa ya? Oke. Jadi ini kinematics model ya, ini kinematics model itu adalah fungsi gitu ya. Bukan. Oke lah ya. Jadi si kinematics model dari robot itu adalah menentukan sebetulnya x dot y dot theta dot terhadap ini ya, rotationnya wheelsnya gitu, berapa cepat si rodanya itu berputar, bagaimana posisi setirnya gitu, sama kecepatan perubahan setirnya gitu ya. Kalau inverse kinematics ya kebalikannya aja kan ya, ini dibalik gitu ya. Justru kita sudah punya keinginan kita gitu ya, pengennya robotnya bergeraknya seperti apa gitu. Jadi kita sudah punya ini justru pengennya si robotnya berputar dengan kecepatan putar berapa, dengan kecepatan translasi berapa. Kita udah tahu nih pengen robotnya kayak gimana. Justru kita nyari ininya gitu ya. Nyari berapa sih konfigurasi robotnya gitu ya. Nah, sekarang kenapa nggak langsung X, Y, theta sama dengan fungsi dari tadi kecepatan sudut roda dan sudut setir. Kenapa nggak langsung? Karena tadi non holonomik tadi ya teman-teman ya. Kenapa nggak langsung posisi diturunkan dengan posisi. Kalau tadi yang saya contohin yang manipulator kan langsung posisi ya. Kebayang nggak yang manipulator? Kayak manipulator kan ini kan ada base gitu ya. Terus tadi gimana contohnya yang sederhana gini aja lah misalnya ya. Jadi ini ada 2 sendi lah misalnya. Oh 3 lah oke. 3 gitu ya. Ini n efektor. Ini kan base. Base ini n efektor. Nah, ini ada sendi 1, sendi 2, sendi 3 misalkan ya. Nah, semua sudah punya posisi masing-masing dan posisinya fix gitu kan ya, theta 1, theta 2, theta 3 misalkan. Terus kita kayak tadi, kita punya L1, kita punya L2, kita punya di sini L3 misalkan gitu. Nah, ini kan posisi semua fix ya. Jadi untuk menentukan X, Y, theta, posisi n efektor yang akhir di sini, X, Y, theta di sini, ya gampang tinggal diturunin dari theta 1, theta 2, theta 3, L1, L2, L3. Pakai apa? Persamaan trigonometri biasa kan ya? Gitu, ya. Ini bisa kalau untuk robot manipulator, karena dia statis tadi kan, ya. Nah, tapi kalau untuk robot bergerak, robot mobile, itu nggak bisa, karena dia non-holonomik. Maka kita transformasinya, kinematikanya itu harus transformasi antar kecepatan, bukan antar posisi, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk kita menurunkan model kinematika untuk robot beroda ya, yang umum gitu ya, maka kita perlu punya asumsi-asumsi. Kayak yang tadi aja ya, asumsi ideal gitu kan. Kalau nggak ideal bingung nanti kita ya. Jadi asumsi kita pertama adalah si robot itu bergerak di datar, bidang datar. Artinya tidak ada tambahan kecepatan dari gaya gravitasi. Kebayang kalau robotnya bergerak di medan yang turunan misalkan, berarti kan ada tambahan kecepatan dari gravitasi kan ya, kalau ada turunan atau tanjakan gitu ya.
akan ada percepatan atau perlambatan dari gravitasi. Maka kita asumsi bahwa dia geraknya di tempat yang datar. Terus kita asumsi bahwa point contact of wheels. Jadi rodanya itu tidak ada gaya geseknya karena dia point contact. Jadi yang kontak ke dasar tuh ya satu titik doang gitu. Asumsi sangat ideal. Padahal kalau roda beneran ya, roda robot beneran kan sebetulnya nggak point contact. Jadi pasti akan ada gaya gesek yang menghambat gerakan robot. Ya, tapi kita belum mempertimbangkan gaya geseknya ya, gitu. Terus wheels not deformable. Jadi bentuknya tuh lingkaran sempurna. Nah, padahal kalau robot asli kan rodanya bisa jadi ya ada yang penyok-penyok di sini, apalagi kan kalau berat gitu ya, rodanya rada-rada penyok gitu ya. Kalau rada penyok kan jadi V translasinya bisa jadi nggak sesuai yang tadi gitu ya. Udah gitu pure rolling gitu ya. Terus no slipping, skidding or sliding, jadi benar-benar sempurna lah ideal. No friction or rotation gitu ya, around contact point. Terus steering axis orthogonal to the surface, wheels connected by rigid frame. Jadi itu asumsi-asumsi, pokoknya intinya kondisinya ideal aja gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Terus ini ya, teman-teman perlu perhatikan bahwa sumbu koordinat robot itu ada sumbu robot, ada sumbu inersia ya. Jadi kalau sumbu robot itu XR, YR, maksudnya dia adalah sumbu yang sejajar dengan gerakan robot. Nah, kalau robot beroda yang tadi contoh kita tadi, itu berarti sumbu X-nya ke depan kayak gini, ini sumbu robotnya, sumbu Y-nya ke samping, ya kan? Nah, padahal robotnya itu kan bisa berada di posisi manapun di dunia ya, di dunia ini. Maka kita punya sumbu inersia juga ya. Nah, ini terutama penting kalau kita ngomong multi-agent system. Multi-agent system kan robotnya bisa banyak. Yang satu madepnya begini, terus mungkin ada lagi nanti robot yang madepnya tuh gini misalkan ya. Madepnya ke sini gitu loh maksudnya robotnya. Geraknya ke situ kan bisa aja ya. Nah, tapi supaya mudah kita hitungnya ke sumbu robotnya dulu ya. Jadi ini XR-nya robotnya selalu ke depannya robot gitu. Y-nya itu selalu kalau lagi ke sini berarti Y-nya kemana? Ke sini. Nah ini ya, ini Y-nya. Y robot yang kedua. Kebayangkan ya? Kebayang. Oke, kebayang ya. Nah, untuk multi-agent system kita harus lakukan transformasi koordinat supaya tahu robotnya itu ada di koordinat global berapa masing-masing robotnya ya. Tapi kita ngomong satu robot dulu aja, maka kita fokus ke sumbu robotnya, belum ke sumbu inersia ya, sumbu robot dulu. Oke, sekarang ngomong sumbu robot. Ini ceritanya ada robot ya, gerakan majunya tuh ke XR sini, terus gerakan sumbu Y-nya berarti yang mengikuti sumbu X-nya ya. Kalau sumbu X-nya ke kanan begini berarti sumbu Y-nya ke atas ya. Terus saya jelasin dulu masing-masing simbol nih ya. Jadi ada L. L itu apa kira-kira teman-teman? L tuh yang ini nih. Apa itu L? Gimana? Ih, ada tawon masuk. L itu apa teman-teman? Oke, udah keluar. L itu adalah jarak dari poros robot ya. Poros robot tuh titik pusatnya robot lah ya gitu ya. Kalau tadi berarti sumbu putarnya robot gitu kan ya. Ya, ke titik tumpu rodanya atau titik A ya. Jarak dari poros robotnya ke titik tumpu roda. Karena apa? Karena kan bisa rodanya bisa di mana-mana gitu ya. Kita nggak asumsi bahwa rodanya selalu di kiri kanan. Kalau yang tadi kan, yang kasus kita tadi itu kan sangat spesial ya. Rodanya tuh di sini pas gitu kan ya ceritanya gitu kan. Yang kasus tadi. Rodanya di sini sama satu di bawahnya gitu kan ya. Di sini misalkan gitu ya. Terus porosnya di tengah-tengahnya. Jadi kan enak banget gitu ya kasusnya. Nah, kalau yang sekarang ini kan ceritanya kasusnya tidak seenak yang tadi. Jadi si roda tuh bisa berjarak berapapun dari poros gitu ya. Oke, terus ada lagi alfa. Alfa tuh apa alfa? Oke, alfa apa alfa? Alfa yang ini. Ya. Sudut. Sudut dari Ini namanya poros.
Sudut antara, betul, sudut dari poros ke titik tumpu roda, jadi artinya vektor titik tumpu roda ya. Vektor titik tumpu roda tuh berarti ya dari poros ke titik tumpunya ya, terhadap sumbu X. Nah, itu adalah alfa ya. Sekarang beta. Beta apa beta? Beta adalah tadi ya, apa? Setirnya kan? Ya, kalau yang ideal, kalau nggak ada setir, kan harusnya kalau porosnya begini, ya berarti si rodanya tuh 90 derajat terhadap poros gini kan. Nah, ini kalau ideal, kalau nggak ada setir, ya kan? Harusnya kan gini rodanya tuh. Kalau tidak ada setir kan. Tapi kalau dia bisa disetir, berarti kan rodanya bisa muter-muter kan ya. Bisa agak miring ke kiri, miring ke kanan gitu kan ya. Jadi tidak selalu ortogonal terhadap si poros ini tadi, terhadap si chassisnya ini gitu kan ya. Nah, maka ada beta. Beta itu adalah sudut steeringnya ya. Berapa deviasi posisi roda terhadap posisi normalnya. Kalau normalnya kan berarti lurus gini. Tapi karena dia disetir, bisa jadi belok gitu kan rodanya ya. Terus tadi ada ini, psi tadi ya, psi ya. Psi itu adalah kecepatan putar atau kecepatan sudut roda. Oh, sorry. Maksudnya psi titik gitu ya. Ada titiknya di sini. Saya lupa. Ini ada titiknya harusnya nih ya. Titiknya kegedeannya gitu lah. Ada titiknya ya. Pakai titik, jangan lupa. Terus ada R. R itu adalah jari-jari roda ya. Sama ada V. V itu adalah kecepatan translasi roda ya, sebagai fungsi dari kecepatan putar dan jari-jari roda ya. Tadi kalau kecepatan putarnya dalam rotation per minute atau rotation per second, maka V itu adalah apa? Tadi kan udah. Anggap kalau kita pakainya omega, omeganya ceritanya rotation per second. V itu adalah 2 pi R gitu dikali omega. Omeganya yang dalam rotation per second gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kecepatan sudut rodanya radian per second, berarti gimana? Rotation per second, itu berapa radian per second sih? Kalau kita mau transformasi dari rotation per second menjadi radian per second. 2V kan ya? Kalau anggaplah omeganya 1 gitu ya. Ya. Omega yang rotation per second maksudnya kayak gini. Rotation per second itu adalah 2V radian per second, betul? Nah, sekarang kalau kita punya kecepatan yang dalam radian per second, kalau mau kita transformasikan ke rotation per second, berarti kan dibagi 2pi ya. Betul. Kalau kita mau ubah jadi rotation per second ya, 1 per 2pi rotation per second gitu kan. Ya. Ya udah, ini sekarang kita udah dapat rotation per second, tapi harus dibagi 2pi dulu supaya dapat rotation per second. Ya, berarti V itu adalah 2pi R dikali ini, sorry, kok jadi gini sih? Oh, sorry, kepencet. Sorry. Saya bingung deh pakai stylus pen tuh kadang-kadang. 2VR dikali 1 per 2pi gitu kan ya. Ini ya, yang dalam rotation per second. Karena kita ngubah si radian per second ini menjadi rotation per second, maka dibagi 2pi kan gitu kan. Nah, berarti kita dapat bahwa V itu adalah apa? R kali ini aja gitu kan. Nah, gitu ya. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, boleh ya. Jadi jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti kan sesat di jalan, katanya gitu ya. Jadi silahkan, harus paham dulu ya. Oke, ini paham ya. Lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah punya constraint ya. Constraint bahwa roda tidak selip, semuanya ideal, perfect gitu ya. Nah,
Kalau semuanya ideal, perfect gitu, maka kita bisa turunkan persamaan kinematikanya gitu. Tadi kinematika kita ngapain sih? Sebetulnya kita kan pengen tahu bagaimana sih hubungan antara kecepatan robot as a system dengan kecepatan roda gitu kan ya, kecepatan masing-masing roda. Nah, sekarang kita fokus ke satu roda dulu nih, nurunin untuk satu roda dulu ya. Nantinya kan kalau sistem berarti harus mempertimbangkan semua roda ya, gitu ya. Sekarang kita ngomong satu roda dulu, satu roda. Nah, kita lihat ini rodanya punya parameter yang kayak tadi ya, ada alfa gitu kan ya di sini ya. Ada alfa, alfa itu adalah sudut si posisi rodanya gitu ya terhadap sumbu X gitu kan ya. Nah, terus beta, ada beta ya. Beta itu adalah apa? Steering, sudut steeringnya tadi berapa gitu ya. Terus ada L, L itu adalah jarak roda terhadap poros gitu kan ya. Nah, itu parameter yang kita punya. Terus kita tahu tadi bahwa V adalah R dikali kecepatan sudut roda gitu kan. Ini kita punya. Nah, sekarang kita mau turunin persamaannya. Nah, berarti cara nuruninnya adalah ya kita bagi-bagi aja ya. Mana yang ke sumbu X, mana yang ke sumbu Y gitu kan. Supaya gampang, kita bagi-bagi ke sumbu X-nya roda dan sumbu Y-nya roda aja gitu kan. Karena kita ngomong satu roda dulu, jadi kita ngomong sumbu roda dulu ya, nggak usah ngomong sumbu robot dulu, bingung nanti ya. Karena tadi sumbu roda dengan sumbu robot bisa beda kan? Ya, ini yang ke kiri itu kan sumbu roda nih, ini nih, sumbu roda. Yang ke kiri sini ini kan sumbu robot ya, X robot nih. Betul? Yang ke atasnya itu adalah sumbu robot juga, Y robot. Nah, tapi kita sekarang ngomongnya bukan X robot, Y robot dulu, kita ngomongnya sumbu rodanya aja dulu ya. Saya pakai R kecil aja ya, roda tuh R-nya kecil, kalau robot R-nya besar ceritanya ya. Nah, supaya gampang kita nyari persamaannya, maka kita lakukan seperti ini aja. Yang kita tahu adalah apa? Bahwa V-nya roda itu adalah R kali kecepatan putar roda, itu aja dulu kan ya. Nah, bagaimana hubungan ini dengan kecepatan robot nih, gitu. Ya kita bagi-bagi aja tadi si posisi-posisi robotnya ya kan. Nah, kalau di robot dia punya apa aja? Robot itu punya X robotnya itu kan punya kecepatan di sumbu X-nya robot gitu kan ya. Ada kecepatan di sumbu X-nya robot itu yang ntar saya pakai stylus dulu nih. Kecepatan sumbu X-nya robot tuh yang ini, X dot. Kecepatan sumbu Y-nya robot itu yang ini Y dot. Ya. Terus punya kecepatan putar, itu theta dot. Gitu kan? Ya, terus kita eh, kita uraikan gitu supaya sesuai dengan sumbu roda. Gitu aja dulu biar gampang. Ya. Kalau si robotnya punya kecepatan X-nya di sini, Y-nya ke sini gitu ya, maka yang ke bagian sini itu adalah X sin alpha plus beta, kebayang? X sin alpha plus beta, kenapa? Karena sudut ini itu adalah alpha plus beta. Ya, ini kan alpha, ini beta nih, ini beta kan? Ya, sehingga si kecepatan robot X ini bisa kita uraikan ke sini menjadi X sin alpha plus beta, sama yang ke sini itu adalah X cos alpha plus beta, betul? Bisa diikuti? Halo? Iya. Bisa diikuti Iya, ya? bisa. Oke, baik. Nah, kemudian kalau yang kecepatan robot ke sini bisa kita uraikan ke sini. Ini adalah Y kali minus cos alpha plus beta, betul? Betul nggak? Sedangkan yang ke sini itu adalah Y dot sin alpha plus beta.
Bisa diikuti? Oke. Bisa diikuti ya. Kenapa minus cos alpha plus beta? Karena dia ke bawah. Karena dia ke bawah ya. Ya, bawah. Misal kita gambar lagi nih, si Y-nya ke sini. Nggak lurus ya, nggak apa-apa lah ya, anggap lurus ya. Terus kita uraikan ke sama tadi ke sini, sama ke sini kan, gitu kan ya? Ya. Iya. Berarti alpha plus betanya tuh kan yang ini ya? Iya. Iya, berarti yang ini adalah minus Y cos alpha plus beta kan gitu ya? Kayaknya udah nggak pakai minus lagi karena Y-nya sudah benar kan? Y-nya sudah ke atas tadi kita ini kan Y cos alpha plus beta, tapi madepnya ke sana gitu. Madepnya ke garis yang menjauhi gitu ya. Menjauhi yang tadi yang ini yang minus. Nah, jadi ini tanpa minus sekarang, ya kan? Terus kalau yang ini jadinya Y sin alpha plus beta gitu ya. Gitu ya. Tapi intinya itu semua nanti hasilnya harus 0. Jadi sebetulnya yang ke sebelah kita punya penghambat gitu ya, karena V-nya kan madepnya ke sini nih, V-nya itu R kali psi dotnya itu kan madepnya ke sini nih arahnya. Ya. Sementara si Y-nya itu sebenarnya kalau kita mau yang benar tuh Y-nya kan sebenarnya ke atas nih, Y-nya kan ke sini ya, bukan ke bawah ya. Y-nya tuh harusnya ke atas, cuma dia ditulis ke bawah karena biar kita nggak bingung, nggak urat-uratan sama yang X dot gitu ya. Y dotnya kan ke atas, nah berarti kita ini kan ini alpha plus beta ya, gini kan? Karena ini tadi alpha plus beta dan ini tuh 90 derajat ya. Itu kan. Terus yang ini berarti 90 min alpha plus beta gitu kan ya. Nah, berarti ke sini Y cos alpha plus beta, yang ke sana berarti ya yang ke sini berarti Y sin alpha plus beta gitu ya. Kebayang? Y dot sin alpha plus beta gitu. Tadi kita baru hitung dari X dot sama Y dot aja, theta dotnya belum ya. Nah, theta dot sekarang kita cari dulu nih, theta dotnya yang itu theta dotnya kan arahnya ke sini nih, ceritanya robotnya bisa berputar gitu ya. Nah, berarti kalau perputaran robot itu berarti kan tegak lurus terhadap chassisnya robot gitu ya. Tegak lurus terhadap jadi perputaran robot pada roda yang ini itu tegak lurus dengan chassisnya gitu kan. Ya. Jadi makanya perputarannya tuh ke sini. Nah, kalau kita mau ubah dari perputaran menjadi kecepatan translasi, kan tinggal dikali dengan jari-jari putar kan ya? Dikali dengan jari-jari putar ya. Makanya itu dikali dengan minus L gitu ya. Kenapa minus L? Kalaupun nggak kita kasih minus nggak apa-apa kayak yang tadi kayak yang Y. Cuma kita harus tahu arahnya aja. Ya, ini dikasih minus karena itu berlawanan arah dengan R psi dot ini gitu. Makanya ini dikasih minus di sini sama di sini. Karena ini memberi dampak negatif terhadap V-nya ini. Patokan kita V-nya ini ya, gitu. Nah, sebenarnya sebetulnya harusnya nggak usah pakai minus, nggak apa-apa. Jadi misalkan kayak tadi, kayak yang Y tadi ya. Jadi ini theta dot kali L. Ya, kita kan ngitung tadi ya, kecepatan translasi dari kecepatan sudut. Kan tinggal dikali jari-jari. Jari-jarinya kan L gitu ya. Kecepatan putarnya jari-jarinya L. Jari-jari putarnya L. Kecepatan putarnya theta dot gitu kan. Nah, terus kita pindah ke sini, ini tinggal dikali cos ya kan. Betul? Sedangkan yang ke sini dikali sin. Gitu aja kan. Cuma yang di sini itu berlawanan arah dengan V-nya gitu. Sehingga dia dikasih minus. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah bingung. Kita lihat aja yang
searah dengan V itu berarti positif. Yang searah dengan V apa aja? X dot sin alpha plus beta itu kan searah dengan V ya, ini. Ini saya hapus dulu semuanya supaya nggak bingung. Nah, sekarang kita lihat. Yang searah dengan V itu adalah X dot sin alpha plus beta. Ya kan, ini searah dengan V kan ya. Ini kan V-nya ini nih, ini V-nya nih ya, ini V-nya. Ini itu adalah tadi ya, X dot Y dot theta dot ya. X dot Y dot theta dot. Nah, X dot dikali sin alpha plus beta itu kan searah dengan V ya. Jadi positif kan value-nya ya kan. Sedangkan Y dot cos alpha plus beta itu berlawanan arah dengan V ya kan. Maka dikasih minus. Tadi kalau kita mikirnya Y-nya yang ke atas. Y dotnya tuh yang ke atas tadi. Maka Y cos-nya itu kan yang ke sini, ya kan? Kebayang? Y dot cos-nya yang ini kan? Ini Y dotnya. Nah, Y dot cos-nya itu berlawanan arah, maka minus. Kebayang? Sama yang ini tadi ya. Ini kan theta dot L. Ini yang cos-nya ke sini. Nggak usah pakai minus dulu, minusnya nggak usah diperhatiin dulu ya. Nah, ini berlawanan arah kan dengan V-nya, maka kita kasih minus. Ya, gitu kan? Kebayang? Nah, resultan dari ini, resultan dari X dot kali sin alpha plus beta, dikurangi Y dot kali cos alpha plus beta, dikurangi theta dot dikali minus, dikurangi theta dot L cos beta, itu adalah V, gitu. Ya, kebayang? Kebayang? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang masih mau ditanyakan? Boleh? Jadi yang min itu gara-gara dia nggak searah sama yang V itu ya? V apa Iya, namanya? V roda. iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau dia searah positif. Oke, Bu. Mm-mm. Jadi sebetulnya teman-teman nanti bisa bikin lagi kalau memang ini membingungkan ya. Ini soalnya saya ambil dari slide-nya itu ya. ETH Zurich gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin lagi ya. Ini roda gitu ya. Rodanya nggak sejajar gini ya, agak-agak miring gitu kan ya, rodanya miring. Nah, terus kemiringannya itu ada beta gitu kan ya. Ini porosnya jadi madepnya ke situ. Itu ada beta, sini ada alfa gitu. Nanti teman-teman boleh nyoba lagi bikin sendiri. Cuma nanti Y dotnya tuh ke sini gitu. Y dotnya kecepatan robot Y-nya ke situ, kecepatan robot X-nya ke sini. Terus kecepatan putar robotnya itu tegak lurus dengan si ini, dengan porosnya. Berarti theta dotnya ke sini. Theta dot L-nya ke sini. Kenapa theta dot kali L? Karena kita pengen jadiin kecepatan translasi gitu. Nah, terus ini nanti teman-teman turunin. Gitu ya. Turunin maksudnya tuh ubah menjadi ke arah sumbu roda. Sumbu X dan Y roda gitu ya. Jadi ke arah sumbu ini yang theta diturunin ke sini dan ke sini berarti kan gitu ya. Yang Y diturunin ke sini dan sini gitu kan. Jangan lupa ada betanya di sini ya. Jadi yang Y-nya tuh nanti dijabarkan ke sini. Kalau teman-teman ulang lagi nanti dapat sama kok. Gitu ya. Terus yang X itu juga dijabarkan. Misalkan X-nya tadi ke sini, maka teman-teman jabarkan menjadi tadi ini kira-kira kan gini ya, sumbu si rodanya ya. Ya berarti ke sini dan ke sini. Nah, cuma memang kalau di gambarnya ke atas semua jadi tumpang tindih kan ya. Yang Y dengan yang X itu jadi tumpang tindih. Kayak gini, kebayang? Gitu. Ya, terus tahu kan kenapa kok ini cos beta? Yang theta dot L itu kenapa cos beta, tahu nggak? Kenapa yang bawah tadi alpha plus beta, yang atas kok beta doang gitu? Ya jelas lah ya, karena kan ini kan tegak lurus ya, terus ini tegak lurus juga gitu kan ya. Terus yang ini beta kan, ini beta nih yang sebelah sini. Nah berarti ini beta juga kan gitu ya.
Ya, sehingga yang ke sini alfa apa sih? Theta dot L cos beta, yang ke atasnya adalah theta dot L sin beta. Nggak usah pakai minus-minusnya dulu, nggak usah mikir minusnya dulu, karena nanti khawatir bingung gitu dari mana gitu ya minusnya gitu. Saya pas awal ngeliat ini juga rada bingung sih, kenapa kok ada minus-minusnya sih, itu bingung gitu ya. Nah, coba aja diturunin kayak gini dulu. Berarti kan ini nanti dapat yang ke sini theta dot L cos beta gitu ya. Nanti ini semua dapatnya positif sih, harusnya dapatnya positif. Nah, terus nanti teman-teman bikin persamaan dulu untuk mencari resultannya pokoknya V gitu kan ya. Di ujungnya sini V gitu. Nah, ini nyari nih. Bagaimana persamaannya terhadap X dot, Y dot, dan theta dot. Kurang panjang ini ya. Nah, gini. Ini kan sebenarnya yang ingin kita cari tuh ininya nih. Di sini kan ada value ya, ada 3 value nih. Gitu. Jadi V itu adalah fungsi dari X dot, Y dot, dan theta dot. Sekarang yang, sekarang kita coba yang persamaan sumbu ini, sumbu normalnya ya, sumbu Y-nya mungkin ini ya. Oke, di sumbu Y itu harusnya rodanya tidak bergerak ya. Artinya resultannya berapa? 0 kan ya? Di sumbu Y itu harusnya rodanya nggak bergerak, karena kalau gerak kan lepas ya, lepas dari chassisnya kan, kita nggak mau kan ya. Jadi resultannya 0 ya untuk persamaan sumbu Y. Sekarang kita lihat sumbu Y-nya itu apa aja ya. Sumbu Y-nya itu kita lihat ada untuk yang X, tadi mana persamaan X-nya ini ya, X yang ke arah sini. Nah ini kan berarti ini ya, yang kita ambil ini, X dot, sorry kok miring ini ya, X dot cos alpha plus beta. Terus apa lagi? Ini kan ya, Y sin alpha plus beta. Cuma tadi kalau pakai yang cara saya tadi, Y-nya kan ke sini. Ingat Y-nya tadi ke sini, sehingga dapat Y sin alpha plus betanya kan ke sini gitu ya. Nah ini ya. Ini nanti dapatnya Y dot sin alpha plus beta, ya kan? Ya. Terus ada lagi yang ini, yaitu theta dot L sin beta. Nah, berarti kita udah tahu kan bahwa yang harus resultantenya 0 itu adalah X dot cos alpha plus beta ditambah Y dot sin alpha plus beta ditambah theta dot L sin beta gitu ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa ini pakai dot ya. Bisa diikuti? Halo teman-teman. Bu, jadi itu penulisannya pakai X dot Y dotnya atau nggak usah? Pakai. X dot Oh, Y dot theta dotnya kan ini, pengalinya ini. Di sininya nih, X dot Y dot theta dot kan. oh di situ. Iya, jadi ini kayak perkalian matriks kan ya teman-teman ya. Perkalian matriksnya tuh gimana? Jadi kita punya model kinematiksnya di sini. Terus kita punya yang interestnya kan. Interest kita kan kecepatannya yaitu apa? X dot, Y dot, theta dot. Oh iya. Ya kan? Terus kita punya resultannya. Resultannya itu adalah ya tergantung, kalau yang di sumbu Y-nya roda berarti resultannya 0 karena kita nggak mau rodanya copot kan. Rodanya kan harus tetap berada di tempat itu gitu ya. Nah, kalau sumbu Y berarti resultannya 0. Nah, sementara yang ke sumbu Y roda itu kita punya apa aja? Kita punya ini kan. Pertama X dot cos alpha plus beta, terus kita punya Y dot sin alpha plus beta, gitu kan ya. Terus kita punya lagi theta dot L sin beta. Ya berarti yang kita ambil kan hanya pengali-pengalinya aja, karena si X dot Y dot theta dotnya kan di matriks yang sini ya kan, di vektor yang ini. Berarti di sini tinggal apa persamaannya? Di sini tinggal cos alpha plus beta gitu kan. Yang di sini tinggal sin alpha plus beta gitu kan. Sin alpha plus beta. Yang di sini tinggal L sin beta gitu. Ya, ada pertanyaan lagi?
gitu kan ya. Berarti ini secara tidak langsung ini kan kita nulis bahwa apa sih sebetulnya X dot dikali cos alpha plus beta ditambah Y dot sin alpha plus beta gitu kan, ditambah theta dot L sin beta itu sama dengan 0 kan. Ini sebenarnya arti dari pembacaan ini tuh gini kan, bener kan? Semua velocity yang ke arah Y-nya, sumbu Y-nya roda itu pengennya 0 gitu kan. Sama juga yang X tadi ya. Semua penjumlahan velocity yang ke arah sumbu X-nya roda itu pengennya resultannya adalah V gitu. Karena dia kan bergerak dengan kecepatan V gitu. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang lain bisa ikutin ya? Tahu cara bacanya ya? Oke, saya ulang dikit deh. Yang X, takutnya ada yang bingung nih. Yang V sekarang, yang sumbu X. Ini kan resultannya ini, resultannya. Apa saja yang menyebabkan ada gerak, ada resultan ini? Itu yang ini kan? Ya, sebenarnya minusnya nggak usah dipikirin lah ya, ceritanya nggak ada minusnya. Itu, terus apa? Terus yang ini gitu ya, ini juga minusnya nggak usah bingung. Tadinya kan kalau Y-nya ke atas, atau sorry, kalau Y-nya ke atas gini, maka harusnya kan ke sini si Y cos-nya ya. Y dot cos alpha plus betanya kan ke situ gitu ya. Nah, terus satu lagi ada ini, X dot sin alpha plus beta. Ya, jadi ada 3 variabel lagi nih, tiga komponen yang mempengaruhi resultan kecepatan pada sumbu X-nya roda ya. Nah, kita inginnya resultannya adalah V gitu kan ya. Jadi V alias R ini itu sama dengan apa yang kita tahu? Yang kita tahu itu adalah yang X dulu ya, X dot sin alpha plus beta gitu kan? Dikurangi, kenapa dikurangi? Karena berlawanan arah ya, dikurangi Y dot cos alpha plus beta gitu kan? Dikurangi lagi dengan yang ini, karena berlawanan arah ya kan? Dikurangi theta dot L sin beta gitu. Atau penulisan lainnya adalah seperti yang di bawah ini berarti kan? Ya, penulisan lainnya dalam matriks itu berarti sin ini alpha plus beta, terus yang kedua komponennya adalah minus cos alpha plus beta gitu. Yang ketiganya adalah minus L cos beta. Dikali apa ini? Dikali dengan tadi ya, X dot, Y dot, theta dot gitu. Sorry, ini ke bawahnya, kurang ke bawah. Nah, gini ya. Nah, ini sama dengan resultannya tadi, yaitu V. Atau bisa juga V-nya kita taruh di depan supaya jadi 0 akhirnya kan. R psi dot, nah ini sama dengan 0 gitu. Ya. Oke, jadi tahu ya sekarang dari mana ini persamaan kinematika ini diturunkan, tahu ya. Oke ya. Bisa ya? Saya lanjut ya. Lanjut. Halo? Masih Masih, kedengeran? Bu. Oke, oke ya. Masih, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang tadi kan teman-teman baru ngomongin di apa? Di sumbu roda dan sumbu robot kan ya? Tadi kita ngomongin X dot, Y dot, theta dot itu kan masih di sumbu robot. Ya. Padahal kalau di multi-agent system, maka kita harus bisa merepresentasikan robot position di inertial frame, bukan initial frame ya, inertial frame. Inertial frame-nya bisa disamakan dengan initial frame atau terserah koordinat GPS juga boleh gitu ya. Jadi sebetulnya pokoknya frame globalnya lah gitu ya. Nah, frame global XIYI itu bisa jadi berbeda dengan frame-nya robot. Ya, contoh kasus seperti ini kan, frame globalnya yang ini XIYI, padahal frame robotnya ini XRYR gitu kan ya. Ya, jadi robot position di frame global itu ini. Ya. Maka kita harus punya mapping antara dua frame, antara frame robot dengan frame global gitu ya. Bagaimana mappingnya? Mappingnya itu kita pakai matriks rotasi ya. Matriks rotasi R theta.
Nah, matriks rotasinya itu adalah ini rumusnya. Ya, untuk mentransformasikan dari frame global ke frame robot. Kenapa perlu? Karena tadi ya, persamaan yang ini tadi, persamaan kinematics itu kan diturunkan untuk masing-masing robot. Ya. Jadi kalau kita ngomong multi-agent system ya, dalam satu frame global ada beberapa robot yang arahnya beda-beda, kecepatannya beda-beda. Ya, tiap robot itu frame-nya kan jadinya beda-beda gitu ya. Makanya frame yang global tadi harus ditransformasikan dulu ke frame-nya robot dan sebaliknya juga gitu ya. Nah, transformasinya pakai matriks rotasi. Kita coba untuk robot yang posisinya gampang, robot yang ceritanya posisinya align dengan YI. Jadi robotnya kayak gini, ya, X-nya ke sana, Y robotnya ke kiri gitu, sementara frame globalnya X-nya ke kanan, Y-nya ke atas biasa. Ya, kita coba. Contoh. Ada yang mau nyoba? Berarti ini tetanya berapa, teman-teman? Kalau posisi robotnya kayak gini, ini kan contohnya yang ini ya. Nggak usah yang susah ini dulu, nggak usah. Yang ini dulu. Ini tetanya berapa? Robotnya tuh 90, gimana? 90. Betul, 90 ya. Tetanya ini 90 derajat. Maka kita masukin aja 90 derajat ke sini kan ya. Nah, gimana nih? Masukin aja 90 derajat sekarang. Ya, dengan kita masukin 90 derajat atau pi per 2 lah ya gitu ya. Maka kita dapat cos 90 tuh kan 0 ya. Sin 91 ya, ini 0, 0, 1, 0, 0, 1. Terus minus sin 90 itu kan minus 1 gitu ya. Cos 90 itu 0 gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita dapat dari sini? Kita bisa transformasikan sekarang. Atas kali ini itu jadi ini kan ya. Jadi 1 kali Y dot itu menjadi Y dot kan gitu ya. Terus yang ini adalah minus X dot. Sedangkan yang ini adalah theta dot. Yang ini adalah yang X dot R, Y dot R, sama theta dot R. Jadi kalau kita mau cari X dot R, Y dot R, theta dot R, kita pakai persamaan ini gitu ya. Kita masukin posisi robot di sumbu globalnya berapa, akhirnya di sumbu globalnya berapa, akhirnya berapa. Artinya ini apa? Artinya adalah bahwa X robot ya, kecepatan X di sumbu robot itu sama dengan kecepatan Y di sumbu global. Betul? Ya, Ya, kecepatan Y di sumbu robot sama dengan minus kecepatan X di sumbu global. Betul? Iya ya. ya, Sedangkan kecepatan sudut di sumbu robot, kecepatan perputaran robot di sumbu robot itu tetap sama dengan kecepatan perputaran robot di sumbu inersia. Karena kalau perputaran ya kecepatannya kan nggak pengaruh ya, makanya kenapa di sini selalu 001 ya kan. Jadi kalau kecepatan putar mau di sumbu robot, sumbu inersia sama ya. Hanya yang beda itu tadi ya, kecepatan sumbu XY-nya nanti yang berbeda. Tergantung sudut hadap robotnya di sumbu global. Makanya kenapa kalau kita di robot, main-main robot beroda itu sensornya biasanya ada 2 ya. Sensor GPS sama sensor kompas itu yang wajib ada. Kenapa sensor kompas itu wajib ada? Karena arah robot itu sangat berpengaruh ya, arah hadap robot gitu ya, terhadap sumbu global itu menentukan ini kan nanti. Ini tuh dapat dari sensor kompas kan teman-teman ya. Kalau GPS dapatnya kan cuma posisi XY-nya aja doang ya kan. Posisinya di mana, tapi kita nggak tahu robotnya tuh kalau maju dia majunya kemana gitu. Kalau kita nggak tahu sudut hadap robotnya, makanya selalu kalau kita main robot beroda selalu ada sensor kompas di sini ya selalu. Kenapa? Karena itu nanti pengaruh banget gitu pada saat kita mengendalikan robot gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada cukup pertanyaan? jelas, Ibu. Cukup jelas ya? Oke, baik.
Oke, jadi untuk standard wheel itu begini rumusnya, itu yang tadi kita sudah turunkan bareng-bareng. Jangan lupa nanti parameter-parameternya ya. Sedangkan kalau untuk caster wheel rumusnya beda lagi. Nanti teman-teman kalau tertarik boleh ya menurunkan sendiri. Tapi sebetulnya simple sih. Bedanya hanya di bagian rodanya. Kalau caster wheel itu kan porosnya titik tumpu rodanya itu tidak sama dengan poros rodanya, ada jarak lagi D gitu ya. Jadi poros rodanya tuh di sini gitu, di tengah sini. Ya, poros rodanya itu di tengah sini. Kok gini? Oh iya, belum saya ganti ini. Ya, poros rodanya di sini, titik tumpu rodanya di sini gitu ya. Kalau yang standard wheel itu kan poros rodanya sama titik tumpu rodanya. Ini poros rodanya dengan titik tumpu rodanya itu kan tidak ada jarak lagi gitu ya. Hanya di sumbu Z-nya aja yang beda. Ini kan ini sumbu Z ya, ketinggian robot kan ini Z ya, ini sumbu Z. Nah, kita nggak ngomongin sumbu Z dulu, kita ngomonginnya sumbu XY, gitu ya. Jadi sumbu Z-nya yang berbeda, tapi XY-nya sama. Sedangkan kalau yang caster wheel ini, di sumbu Z-nya beda, nah tapi ternyata ada jarak lagi di sini nih. Ini nggak tahu sumbu apa nih, ya. Itu yang caster wheel. Makanya nanti di rumusnya nanti akan ada penambahan D di sini ya, karena pengaruh itu tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti ya. Nah, sekarang kalau differential drive robot yang tadi, ini saya pengen membuktikan apakah rumus yang tadi kita turunkan bareng-bareng tadi itu berlaku untuk kasus yang simple kita tadi yang di awal. Ya, untuk yang ini kan ini rumusnya dua-duanya sudah kita turunkan. Ini itu untuk sumbu X-nya roda gitu ya. Yang ini untuk sumbu Y-nya roda gitu kan ya. Itu tadi sudah kita temukan bareng-bareng. Nah, sekarang saya ingin membuktikan apakah persamaan yang tadi kita turunkan ini berlaku untuk contoh robot yang simple yang di awal tadi. Hintnya, teman-teman, silahkan menurunkan kecepatan translasi roda atau X.R, terus turunkan kecepatan putar roda, theta dot. Harusnya dengan menggunakan parameter yang ini tadi ya, dengan parameter yang sudah dicontohkan Pak Auriza, harusnya dapat sama ya, X dot R-nya itu 44 cm per second. Tadi kan gitu kita turunkan tadi di depan ya. Kecepatan putarnya harusnya dapat 1 rotation per second. Dengan menggunakan ini tadi ya, persamaan kinematika yang sudah kita turunkan bareng tadi gitu. Oke, baik, silakan dicoba dikerjakan. Buktikan bahwa persamaan ini memenuhi gitu ya, sehingga nanti dapatnya harusnya sama. 44 dan 1 ya. Oke ya. Yang ini tadi tahu ya teman-teman ya, yang ini udah dikali matriks rotasi, berarti ini tuh sebetulnya isinya adalah XR dot XR dot, YR dot, dan theta R dot gitu kan ya, yang ini ya. Ini juga sama ya, ini tuh isinya adalah XR dot, YR dot, dan theta R dot. Ya, silahkan. Nah, terus alfanya mungkin bisa bareng-bareng kita tentuin alfanya dulu, supaya teman-teman nanti nggak bingung. Ya, kita asumsikan ini XR-nya ke sini gitu kan ya. Ini hint buat teman-teman ya, biar nanti nggak bingung pas ngerjain. Aduh, tapi kok coret-coret gini sih. Ini ke sini adalah XR ya, sumbu XR-nya, sumbu X robot. Ini adalah sumbu Y robot, kita sepakati gitu ya. Nah, sekarang parameter yang kita sepakati lagi, yang kita tentuin bareng-bareng sebelum teman-teman nanti sendiri-sendiri, untuk roda kanan. Aduh, ini roda kiri, ini roda kanan ya. Untuk roda kanan berarti alfanya berapa? Roda kanan, alfanya berapa? Alfa tadi apa? Alfa tadi kan? Sudut 60 derajat ya, Bu?
Ya, minus 90 derajat ya. Betul? Karena kan XR-nya kan ke sini sumbunya, terus si roda kanannya kan di Oh, sini. roda kanan ya? Oh iya. Ya. Jadi minus 90 derajat, betul. Terus betanya berapa? Beta untuk roda kanan? 0 kan, nggak ada setirnya kan ya? Nggak ada setirnya ya? Terus yang perlu tahu lagi L ya. L-nya berapa ini? L tadi itu jarak ya, Bu? Jarak antara Poros ke roda. poros ke roda, betul. Oke. Berarti 7 cm ya. Di mana L1 sama dengan L2 ya. Maksudnya L yang kiri sama yang kanan sama. Untuk yang roda kiri berarti alfanya berapa? 90. 90 derajat. Oh, sorry, salah. Yang ini betanya 180 derajat ya. Karena kita kalau mikir si roda kirinya itu X-nya sama dengan ini, X-nya berarti ke sini untuk si roda kiri ya. Untuk roda kanan, berarti X-nya itu ke sini kan, Y-nya ke sini ya. Ya kan? Ini X-nya untuk roda kanan, ini Y-nya untuk roda kanan ya. Berarti ini kita anggap betanya 180 derajat. Bisa diikuti nggak? Dibalik gitu rodanya. Kenapa? Karena kan ini porosnya kan ke sini ya. Tadi kan notasi kita begitu. Kita bayangin ini si robotnya kebalik. Kalau robotnya kebalik kan berarti X-nya roda kanan tuh kan ke sini, Y-nya kan ke bawah ya. Jadi beda antara yang kiri dengan yang kanan. Bedanya adalah 180 derajat. Jadi kalau yang ini mau dikasih 0 derajat, karena ini sejajar dengan XR dan YR, kita kasih 0 derajat. Yang bawah, yang kanan berarti 180 derajat. Ya. Karena kan sumbu normalnya yang satu, yang kanan itu sumbu normalnya ke bawah, yang kiri sumbu normalnya ke atas, gitu kan? Ya. Nah, berarti ini gitu ya. Terus ini beta yang kiri 0 derajat gitu. L-nya sama, 7 cm. Nah, setelah ini semua tahu, teman-teman masukin aja kan ke persamaan ini ya untuk masing-masing roda. Ini untuk masing-masing roda. Terus ininya tahu ya, ini bisa tahu karena kan teman-teman udah tahu ininya ya kan? Ini sudah tahu kan? Ya, sudah tahu bahwa ininya adalah berapa? 120 rpm. Nanti tinggal di-convert aja ke radian per second, ya kan? Convert menjadi radian per second sehingga bisa dikali langsung dengan R untuk mendapatkan kecepatan transaksi roda, gitu kan ya? Oke, nanti silakan dicoba untuk kedua roda ya, sehingga nanti dapat bahwa X dot R-nya sekian, kemudian tetanya sekian. Oke, ya. Baik, nanti bisa coret-coret aja di kertas teman-teman ya, kemudian kertasnya di-scan, di-upload ke New LMS sebagai tugas minggu ini ya. Ada pertanyaan? Bu, itu yang persamaan atas dikurang L cos beta kan? Apa Iya, min? Iya, min L cos beta. Bukan dikurang ya, bukan dikali kan? karena kan harus dikali dulu dengan theta ya, theta dot. Ini kan bagian untuk theta dot, ini bagian untuk YR dot, ya kan? Ya. Ya, ini bagian untuk XR dot. Ya, oke. Ya, ada lagi? Cukup ya? Baik. Jadi nanti untuk konfigurasi robot beda-beda tuh teman-teman gampang, tinggal pakai persamaan kinematika ini udah bisa langsung nentuin berapa kecepatan robotnya as a system gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas lokalisasi robot ya minggu depan, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu tugas yang ini tadi gitu ya. Saya akan coba bahas dulu minggu depan, kemudian kita masuk lokalisasi robot. Ada pertanyaan sebelum diakhiri kuliahnya? Cukup ya? Baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Tetap semangat ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih.